Mari kita hidup sebagai pekerja Allah. Matius 10 ayat 1 sampai 8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Yesus memanggil 12 muridnya, dan ia memutuskan untuk memberitakan Injil air dan roh keselamatan seluruh dunia melalui para murid itu. Tetapi salah satu murid akhirnya mengkhianati gurunya karena ia tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia. Yudas menjual Yesus untuk uang. Tetapi kemudian ia menyesali ketika ia memahami bahwa ia sudah mengkhianati anak Allah. Kita perlu mengingat bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kalau kita mengkhianati Injil air dan roh yang diberikan Tuhan kepada kita, kita juga akan berakhir seperti Yudas ini. Sayangnya, ada banyak orang Kristen yang seperti Yudas di dunia ini. Kalau tidak ada seorang pun di antara kita mau menghadapi kematian rohani, kita harus pengampunan dosa dan memberitakan Injil air dan roh yang diberikan Allah dengan segenap hati kita. Agar kita menjalani kehidupan yang benar demikian, kita harus menempatkan iman kita kepada keilahian Yesus dan pelayanannya berupa air dan darah dan juga roh. Dunia ini adalah peperangan rohani bagi orang-orang Kristen. Banyak sekali roh jahat ada di dunia ini. Roh-roh itu berusaha mencari kesempatan untuk memangsa bahkan mereka yang percaya kepada Injil air dan roh. Jadi meskipun seseorang percaya kepada Injil air dan roh, kalau ia jatuh ke dalam hawa nafsu kedagingannya, ia akan berakhir dalam kematian rohani. Kita jangan sampai mengizinkan pendusta melakukan segala sesuatu sekehendak hati mereka. Namun, kita, orang-orang Kristen sejati, harus melawan mereka dengan menyatakan kesia-siaan dari iman pendusta itu. Mereka kemudian akan membiarkan kita. Kalau tidak demikian, kalau kita gagal bertahan,
kita akhirnya akan dimangsa mereka. Inilah sebabnya kita harus menjalani kehidupan kita sebagai tentara Allah sesudah percaya kepada Injil air dan Roh. Barang siapa menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh, harus menjadi tentara Kristus yang memberitakan Injil air dan Roh. Apakah saya mengatakan bahwa semua orang percaya harus menjadi pelayan Tuhan? Tidak, bukan itu yang saya katakan. Memang akan jauh lebih baik kalau semua orang percaya memang menjadi pelayan Tuhan. Tetapi yang saya katakan di sini adalah bahwa kita semua harus melakukan pekerjaan kerajaan Allah sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Anda perlu memahami bahwa kalau Anda tidak menjadi pasukan Allah yang melayani Injilnya, Anda akhirnya akan dimangsa oleh pasukan iblis. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, "Ya, karena saya bukan pelayan Tuhan, saya rasa iman saya kepada Tuhan baik-baik saja." Tetapi saudara seiman yang terkasih, jangan berpikir demikian. Anda harus memahami bahwa iblis tidak memilih-milih dalam serangannya dan bahwa ia bermaksud untuk membinasakan semua orang yang tidak melakukan pekerjaan kerajaan Allah dan bahkan berpegang kepada hawa nafsu kedagingannya, baik mereka itu orang awam atau para pelayan Tuhan. Karena itu, setiap orang Kristen harus membuang 3 jenis hawa nafsu kedagingan itu. 1 Yohanes 2 ayat 16. Hawa nafsu yang pertama yang harus kita buang adalah keinginan daging. Kita harus membuang segala keinginan yang di luar apa yang diizinkan Allah bagi kita. Yang kedua, kita harus membuang hawa nafsu keinginan mata. Yang ketiga, kita harus membuang keangkuhan hidup. Anda harus menuliskannya ke dalam hati Anda, dan hanya dengan itu Anda bisa mengasihi Tuhan dan mengikuti Dia. Kalau entah mengapa Anda mengikuti hawa nafsu kedagingan Anda lalu berpikir, "Itu oke, karena saya sudah menerima pengampunan dosa," maka Anda akhirnya akan mati. Karena Anda sudah menerima pengampunan dosa, sudah sangat wajar bahwa iblis tidak akan membiarkan Anda dan bahwa akan semakin berusaha untuk menjatuhkan Anda, mencari setiap kesempatan untuk mencapai tujuan ini. Karena itu, agar kita tidak dikalahkan iblis, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan kita harus mengadakan peperangan rohani melawan dia dengan iman. Hanya orang-orang yang menang dalam peperangan ini yang bisa bertahan, dan untuk itu kita harus percaya kepada firman Injil air dan Roh semakin teguh untuk bertumbuh di dalam kekuatan rohani kita. Kita perlu berperang melawan para pendusta itu dalam peperangan rohani. Adalah ketika orang-orang Kristen terlibat di dalam peperangan itu, kemudian kita bisa memahami besarnya iman mereka, dan adalah dengan berperang melawan musuh mereka dengan kuasa firman Tuhan saja kita bisa memenangkan jiwa. Kalau kita tidak terus percaya kepada firman Injil air dan Roh di dalam hati kita, kita juga akan kehilangan bukan hanya kekuatan rohani kita, tetapi juga harta milik dan bahkan nyawa kita.
Bagaimana kita kehilangan segala berkat Allah dengan tidak mau percaya kepada Injil air dan Roh, karena dunia ini adalah medan peperangan rohani, dan karena itu iblis tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak beriman hidup damai. Tuhan kita memerintahkan agar kita mencari domba yang terhilang dan mengajar mereka Injil air dan Roh. Para pekerja Allah harus senantiasa melakukan pekerjaannya. Tuhan kita memanggil 12 orang murid ketika ia bekerja di dunia ini. Dan melalui para murid Yesus itu, banyak orang menerima pengampunan dosa dan mereka juga bisa hidup sebagai pasukan keberkatan dari Allah dan datang ke hadirat-Nya. Tertulis di dalam bagian Alkitab hari ini, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Orang-orang Samaria memiliki keterkaitan dengan bangsa Israel, tetapi darah mereka tidak murni. Mereka adalah keturunan darah campuran yang berasal dari perkawinan campuran antara bangsa Israel dengan orang-orang Asyur pada masa pembuangan mereka di Babel. Karena itu, bangsa Israel tidak menerima mereka sebagai bagian bangsa itu. Secara rohani, kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel itulah kita harus pergi. Kita harus menguji setiap jiwa dan bertanya kepada diri sendiri, apakah orang ini termasuk domba yang hilang dari umat Israel? Ada beberapa orang di dunia ini yang sungguh-sungguh haus akan firman Allah. Adalah ketika kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Allah, kemudian kita dibentuk menjadi murid Yesus yang baik, yang layak dipakai oleh Allah. Allah sedang membuat kita menjadi prajurit yang terlatih dari Yesus dengan memakai kita sebagai alatnya. Ketika kita melakukan pekerjaan Allah sebagai para pekerjanya, ada saat-saat di mana kita harus menghancurkan kesukaan diri kita akan daging. Dengan melakukannya, pikiran kita kemudian diubahkan di hadapan Allah dan kita dibentuk menjadi bejana yang baik di hadapan Allah yang bisa dipakai sebagai alatnya. Kalau kita mau menjalani kehidupan sebagai murid Yesus, sebagai pekerja Allah, kemudian Tuhan akan menjadikan kita sebagai bejana yang baik. Orang-orang yang lemah dan penakut akan diubahkan menjadi gagah perkasa dan kuat, dan mereka yang kurang iman akan firman Allah menjadi orang-orang beriman yang memiliki iman yang kuat kepada firman Allah. Iman yang kuat sangat diperlukan oleh para pekerja Allah, karena hanya dengan itu kita bisa melaksanakan pekerjaannya dengan iman kepada kuasanya. Bukan dengan kekuatan kita saja pekerjaan Allah dikerjakan, tetapi hanya dengan kuasa Allah sehingga semua diselesaikan. Orang-orang berdosa cenderung menganiaya para murid Yesus yang hidup di dunia ini melakukan pekerjaan Allah. Yesus mengatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya.
Matius 10 ayat 24-25. Ia mengatakan bahwa adalah cukup bagi seorang murid untuk menjadi sama seperti gurunya. Yesus adalah guru dari semua orang yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan datang ke dunia ini, Ia dihina dan dianiaya banyak orang. Karena Tuhan kita sendiri dianiaya, kita harus menerimanya sebagai sesuatu yang wajar, bahwa kita yang sudah menjadi murid-muridnya juga akan dianiaya. Bagi mereka yang sudah menjadi murid Yesus, cukup bagi mereka kalau mereka bisa menahan penganiayaan, sebagaimana Tuhan kita sudah melakukannya. Dan karena Tuhan kita mengikuti kehendak Allah Bapa ketika mengalami penderitaan karena penganiayaan, kita juga sebagai murid-muridnya juga mengikuti kehendak Tuhan kita dan menahan penganiayaan itu seolah tidak ada apa-apa. Para murid memang harus tahu bagaimana menganggap sebagai sebuah sukacita jika mereka dianiaya oleh para pendusta, dan bahkan di tengah-tengah penganiayaan itu mereka harus tahu bagaimana mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Tambahan lagi, para prajurit Tuhan juga harus tahu bagaimana menjalankan peperangan rohani. Segala sesuatu akan dinyatakan sesuai dengan kebenaran Allah. Jadi kita harus memahami bahwa setiap kelemahan yang disembunyikan seseorang dari orang lain akan dinyatakan, karena Tuhan kita mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 10 ayat 26. Allah sudah menjadikan kita pemberani. Saya percaya bahwa Allah hidup. Tuhan kita mengatakan kepada para pekerja Allah, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa Dia yang memiliki kuasa melemparkan orang-orang berdosa ke dalam neraka adalah Allah. Dia yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita juga adalah Allah yang sama. Dan Dia yang memberikan kepada kita kehidupan kekal adalah Allah yang sama. Maut bukanlah akhir segala sesuatu dari keberadaan kita. Semua manusia dilahirkan satu kali, dan ketika mati, semua orang akan dibawa kepada kehidupan kekal lagi. Ini harus kita pahami dan yakini. Mereka yang melalui Injil air dan Roh percaya bahwa Yesus sudah menjadi juru selamat mereka, memang sudah diselamatkan dari segala dosa mereka. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Injil yang benar ini akan dibuang ke neraka oleh Allah. Ada perbedaan besar antara reinkarnasi dengan kebangkitan. Reinkarnasi adalah paham bahwa ketika kehidupan berakhir, ia akan bereinkarnasi dalam bentuk kehidupan yang lain, dan lingkaran ini akan terus berlangsung. Sederhananya, jiwa yang lahir sebagai belalang akan lahir kembali sebagai kelinci di masa depan, dan kemudian bisa lahir menjadi ayam di hari selanjutnya. Tetapi ini sama sekali tidak masuk akal. Saudara seiman, kita orang-orang Kristen yang sejati, jangan takut dengan para anti-Kristen,
Kalau mereka yang belum dilahirkan kembali tidak mau memiliki persekutuan dengan kita yang dilahirkan kembali, maka yang kita lakukan adalah tidak bersekutu dengan mereka. Mungkin Anda merasa bahwa Anda akan menjadi kesepian, tetapi bagaimana kita akan kesepian kalau ada begitu banyak orang benar milik Allah? Orang-orang benar tidak suka berada dalam kumpulan orang-orang berdosa. Masih banyak, apalagi umat Allah yang dengan mereka kita bisa bekerja bersama adalah dengan umat Allah. Saya ingin berkumpul dan di dalam gereja Allah saya ingin bekerja. Yang perlu kita pahami adalah bahwa tidak ada seorang pun mati tanpa seizin Allah. Yesus mengatakan, "Tidakkah 2 burung pipit dijual seduit harganya? Ketika seekor burung pipit dijual seduit harganya, seolah-olah memang ia dijual dan dibeli orang. Tetapi bahkan ini pun hanya bisa terjadi atas izin Allah. Kalau demikian, betapa lebih besarnya kepedulian Allah akan orang-orang benar, bukan? Kematian kita juga tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkannya, kita tidak akan mati hanya karena ada orang yang berusaha untuk membunuh kita. Kita hanya akan mati kalau Allah mengizinkannya, dan tidak akan ada yang bisa terjadi tanpa ada izin Allah. Kehidupan kita, dengan kata lain, ada di tangan Allah. Kita jauh lebih berharga dibandingkan burung pipit di udara. Tuhan kita mengatakan, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Matius 10 ayat 32-33. Saudara seiman, kalau kita percaya kepada baptisan yang diterima Yesus dan curahan darahnya di kayu salib bagi keselamatan kita, Ia pasti akan menerima kita. Sebaliknya, kalau kita tidak percaya demikian, Yesus juga akan menyangkal kita. Karena dosa-dosa kita, Ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan dihukum, dan dengan itu menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kalau kita menyangkali kebenaran ini, artinya kita menyangkali Yesus. Tuhan kita mengatakan, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 5. Dilahirkan dari air dan roh berarti menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada kebenaran ini, bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia dengan datang ke dunia ini, menanggung segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan baptisannya, dan mati di kayu salib. Saudara seiman, di antara orang-orang Kristen, orang-orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa dengan dilahirkan kembali dari air, darah, dan roh. Tidak ada seorang pun yang bisa dilahirkan kembali kalau ia tidak memiliki iman kepada Injil air dan roh. Apakah Anda masih berpikir bahwa Yesus tidak bisa menghapuskan segala dosa Anda? Ketika seorang nenek dari saudari di gereja kami dirawat di rumah sakit, pendeta dari gereja nenek itu mengunjunginya dan mengatakan,
Cobalah untuk senantiasa menaikkan doa pertobatan. Yesus sudah menghapuskan segala dosa Anda, tetapi Ia tidak menanggung segala dosa pribadi Anda. Apakah Anda percaya bahwa Ia hanya menghapuskan segala dosa asal Anda dan bahwa dosa-dosa pribadi Anda tidak ditanggungnya? Kalau seseorang percaya bahwa Yesus hanya menghapuskan segala dosa asal saja dan bukan dosa-dosa pribadi juga, maka ia sedang menyangkali Yesus sebagai juru selamat. Yang harus kita pahami adalah bahwa Yesus sudah secara sempurna menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan menerima baptisan dan mencurahkan darahnya. Tetapi kalau ada orang yang menyangkal kebenaran air dan roh ini, Yesus juga akan menyangkalnya. Yesus akan mengatakan, "Engkau mengatakan bahwa engkau tidak mengenal Aku. Engkau mengatakan bahwa Aku tidak menghapuskan segala dosamu. Aku juga tidak mengenal engkau. Pergilah. Aku akan membuang engkau ke tempat yang paling panas." Kalau kita tidak percaya kepada baptisan dan curahan darah Yesus, maka Yesus akan menyangkal kita. Dan kalau kita percaya kepada Injil air dan roh, maka kita akan diizinkan untuk masuk ke surga sesuai dengan iman kita. Allah kita adalah Allah yang adil dan tidak pilih kasih. Yesus adalah Allah kebenaran. Injil air dan roh dari Allah adalah kebenarannya, bukan kebohongan. Kalau Tuhan kita mau menerima semua orang yang berusaha keras untuk percaya dengan cara mereka sendiri, mengapa Ia memberikan kepada kita Injil air dan roh dengan mengorbankan diri begitu rupa? Itu adalah untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita, bahwa Ia mengorbankan dirinya dan memberikan Injil air dan roh kepada kita. Tetapi hanya kalau kita percaya kepada Injil ini. Ia tidak mengatakan, "Ya, karena mereka mengaku percaya kepadaku dan berusaha keras untuk hidup sebagai orang-orang Kristen, bagaimana mungkin aku mengatakan tidak mengenal mereka?" Mungkin jawaban mereka salah, tetapi aku masih harus tetap menerima mereka atas dasar kasihan. Karena itu, kalau seseorang tidak mengenal Injil air dan roh, maka ia tidak diselamatkan dari segala dosa sama sekali. Tuhan mengatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Matius 10 ayat 34. Para pekerja kita jangan pernah salah paham akan hal ini. Tidak layak bagi orang-orang benar untuk menjadi satu dengan orang-orang berdosa dan hidup tenang tanpa peduli apa yang terjadi, tetapi mereka harus tetap memberitakan Injil air dan roh yang memperdamaikan orang-orang berdosa itu dengan Allah. Tuhan kita mengatakan kepada kita, "Jadi, apakah engkau mau percaya kepada Injil air dan roh atau tidak? Aku sudah menghapuskan segala dosamu. Apakah engkau percaya atau tidak?" Kalau kita percaya, Ia akan menyelamatkan kita. Kalau kita tidak percaya, maka Ia akan membinasakan kita. Tuhan mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk membawa damai, tetapi menabur konflik. Ia datang ke dunia ini untuk membuat menantu melawan mertua mereka.
ayah melawan anak mereka, dan kakek melawan cucu mereka. Yesus adalah prajurit rohani dan juga Raja Damai. Meskipun Yesus sudah menghapuskan segala dosa dunia, Ia tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang masih tidak percaya kepada kebenaran. Saudara seiman, kalau Anda percaya kepada Injil air dan Roh, maka Anda akan diperdamaikan dengan Allah. Tetapi kalau Anda tidak mau percaya kepada Injil itu, Anda masih akan menjadi musuh Allah. Orang-orang yang dilahirkan kembali mungkin akan menemukan musuh di dalam rumah mereka sendiri, yaitu anggota keluarga Anda sendiri yang belum dilahirkan kembali mungkin akan menjadi musuh Anda. Dari waktu ke waktu, kami mengunjungi rumah sakit untuk memberitakan Injil, dan beberapa cerita yang kami dengar dari para pasien di sana sangat mengerikan. Halo, apa kabar Anda? Ngomong-ngomong, di mana pasien yang satunya? Apakah ia sedang keluar? Bukan, dia meninggal kemarin. Manusia berbicara mengenai kematian dengan mudah. Tentu saja, bukan mereka yang mati, tetapi orang-orang lain. Namun tetap saja, kadang-kala mereka mengatakannya dengan terlalu menganggap remeh, seolah-olah itu merupakan hal yang sepele. Tanpa rasa sedih, mereka mengatakan, ia meninggal dunia. Orang-orang yang belum menerima pengampunan dosa mereka memang memiliki hati yang tidak mengasihi dan tidak berbelas kasihan. Roma 1 ayat 31. Mereka tidak peduli meskipun salah seorang saudari atau saudara mereka meninggal. Mereka sedih, tetapi hanya sedikit saja. Mereka nampak berduka hanya ketika menghadiri upacara pemakaman, tetapi akan segera lupa kalau sudah berada di dalam mobil menuju ke rumah mereka sendiri. Saudara seiman, orang-orang yang dilahirkan kembali bukan orang yang tidak punya hati. Mereka tetap lemah di dalam hati mereka, sangat menghancurkan hati bagi mereka kalau tidak bisa menolong karena ketidakmampuan mereka. Kita mungkin mengatakan sesuatu yang kasar dalam pertengkaran, tetapi di dalam hati orang-orang benar, belas kasihan kepada orang-orang lain tetap ada. Kita senantiasa perhatian dan peduli kepada sesama orang-orang percaya, menghendaki agar mereka berkembang di dalam tubuh dan roh mereka. Sangat menyakitkan hati kita ketika melihat mereka yang masih belum menerima pengampunan dosa, karena kita semua pada dasarnya memiliki belas kasihan kepada mereka. Kita sungguh-sungguh memiliki belas kasihan dan kasih karunia kepada mereka, berharap bahwa mereka juga akan bertambah makmur. Itulah pengharapan kita, bahwa kemanapun mereka pergi, mereka akan pergi ke gereja Allah yang memberitakan Injil air dan Roh, menerima pengampunan dosa mereka, setia hadir di gereja Allah, dan diberkati. Namun, sangat menyedihkan bagi saya untuk melihat bahwa di dalam hati banyak orang tidak ada belas kasihan Allah. Kalau seseorang keluar ke dunia dan tidak lagi hidup sebagai pekerja Allah di dalam gerejanya, sangat mudah bagi dia untuk kehilangan hatinya yang dilahirkan kembali, tidak peduli betapapun kuat ia mau hidup di dalam Injil. Orang yang paling mengasihi Allah,
Orang-orang Kristen yang sejati mengasihi Allah dan melakukan pekerjaannya. Tuhan kita mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 37. Saudara seiman, pikirkan tentang hal ini sekali lagi. Kalau Anda mau menjalani kehidupan Anda sebagai pekerja Allah, Anda harus memiliki hati yang sangat mengasihi Allah. Hanya ketika Anda mengasihi Allah lebih dari apapun yang lain di dunia ini, kemudian Anda bisa menjadi pekerjanya yang baik. Kita tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan lebih baik melalui usaha pribadi kita, hanya dengan berusaha untuk mengasihi Dia, lebih mengasihi Dia. Sebaliknya, dengan meninggalkan kepercayaan kita akan daging kita dan menyingkirkan hawa nafsu kedagingan kita dan menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh, dan dengan itu membiarkan kasih Allah memerintah di dalam hati kita, kemudian kita bisa hidup sebagai murid-murid Yesus Kristus yang sebenarnya. Ketika hati kita menerima pengampunan dosa kita, Allah langsung menjadi Dia yang terkasih bagi kita. Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak untukku. Bagian di atas tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengasihi orang tua kita, tetapi agar kita memahami bahwa Allah layak menerima kasih dan penghormatan kita dibandingkan dengan orang tua kita. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, karena Allah lebih mulia dibandingkan dengan orang tua kita secara daging, dan karena Ia sudah memberikan jauh lebih baik dibandingkan dengan yang diberikan orang tua kita, kita harus mengasihi Allah lebih dari segalanya, dan di dalam kasih Allah inilah kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita secara daging. Tuhan kita jauh lebih kita kasihi dibandingkan dengan istri, anak-anak, tanah, kekayaan, uang, reputasi, kesenangan, diri sendiri, atau apapun yang lainnya yang ada di seluruh dunia ini. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih kita kasihi dibandingkan dengan Tuhan kita. Saudara seiman, meskipun kita mengasihi diri kita, ketika kita membandingkan diri kita dengan Tuhan, kita tidak bisa tidak mengakui bahwa Tuhan jauh lebih berharga dan terkasih dibandingkan kita. Sebagaimana Petrus mengakui imannya dengan mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kita juga tidak bisa menghindar dari melakukan pengakuan iman yang sama. Tuhan kita sungguh-sungguh ajaib dan sungguh-sungguh terkasih bagi kita. Tidak ada orang di dunia ini, di seluruh alam semesta dan jagat raya ini yang lebih baik dibandingkan Tuhan kita. Tidak ada materi apapun yang lebih baik dari Tuhan kita, dan tidak ada kesenangan apapun yang lebih baik dari Tuhan kita. Para pekerja Allah mengasihi Tuhan dan melayani Dia. Kenyataannya, hanya umat Tuhan yang demikian yang bisa menjadi pekerja Allah, dan Allah juga sangat mengasihi para pekerjanya yang senantiasa mengingat Dia.
Saya akan menjelaskan hal ini, bahwa Anda dan saya memang harus hidup sebagai para pekerja yang demikian. Kadangkala, sebagai orang tua, kita mungkin menunjukkan kepedulian kita kepada anak-anak lebih dari kepada Tuhan, tetapi kita masih percaya di dalam hati kita bahwa bahkan anak-anak kita tidaklah lebih berharga dibandingkan dengan Tuhan sendiri. Bisakah Anda memahami apa yang saya katakan di sini? Kalau kita mau membandingkan anak-anak kita dengan Tuhan dan menilai harganya, Tuhan kita jauh lebih berharga dibandingkan dengan anak-anak kita sendiri. Bukan karena kita tidak mengasihi anak-anak kita sampai kita bisa lebih mengasihi Tuhan, tetapi kita melakukannya karena Tuhan jauh lebih berharga, bahkan jika dibandingkan dengan anak-anak kita. Dan untuk memperhatikan serta merawat anak-anak kita di dalam kasih Tuhan adalah kasih yang sejati. Ketika saya mengatakan bahwa kita mengasihi Allah lebih dari orang tua dan anak-anak kita, mungkin ada yang salah berpikir bahwa saya melarang Anda mengasihi anak-anak dan orang tua Anda serta harus meninggalkan mereka. Tetapi bukan demikian. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus meninggalkan anak-anak dan orang tua Anda, tetapi supaya Anda mengasihi Allah lebih dari semuanya. Ingat apa yang dikatakan Tuhan di sini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Pekerja Allah yang benar adalah seseorang yang bisa mengikuti Tuhan bahkan di tengah-tengah kesulitan. Anda dan saya harus bisa mengikuti Tuhan bahkan ketika kita menghadapi kesulitan dan kesukaran. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat sulit dipraktekkan. Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan ia menambahkan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yang dikatakannya di sini adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan lebih dari kita mengasihi diri sendiri. Setiap pekerja yang mengikuti Allah harus memikul salibnya sendiri.
Dengan kata lain, mereka yang percaya kepada Yesus dan mau melayani Dia memang harus menghadapi kesukaran dan penderitaan, dan adalah orang-orang yang meskipun mendapati diri di dalam penderitaan ini masih percaya kepada Tuhan, bertahan dan tinggal tetap, dan masih mengikuti Tuhan kita. Yang merupakan para pekerja Allah yang benar. Dengan kata lain, mereka yang mengikuti Tuhan bukan hanya pada saat senang, tetapi bahkan saat menghadapi kesukaran. Merekalah para pekerja Allah yang benar. Adalah melalui para pekerja Allah yang demikian, Yesus menghendaki kehendaknya. Para rekan sekerja, kalau memang benar, maka Anda dan saya harus menjadi pekerja Allah juga. Kita jangan puas hanya menjadi orang-orang kudusnya. Kita harus menjadi pekerjanya yang setia. Kita harus menjalani kehidupan kita sebagai pekerjanya. Hanya dengan itu, kehendak Allah akan digenapi. Hanya ketika kita hidup sebagai pekerja-pekerjanya, kita bisa menghindar dari kematian rohani dan menerima serta menikmati berkat-berkat yang dicurahkan Allah kepada kita. Saudara seiman, perhatikanlah para saudara dan saudari yang baru-baru ini saja menerima pengampunan dosa. Kita melihat bahwa karena mereka belum dituntun untuk menjadi para pekerja Allah, terlalu banyak yang hidup tanpa tujuan, bahkan setelah mereka menjadi ciptaan baru. Ketika begitu banyak orang yang mati, dan ketika banyak sekali jiwa-jiwa menuju ke neraka, barang siapa yang percaya hanya untuk dirinya dan tidak memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain adalah orang yang jahat. Orang-orang yang demikian adalah seperti hamba yang diberi suatu talenta yang nantinya akan dipilih. Matius 25 ayat 28 sampai 30. Pokok anggur. Allah memerintahkan agar kita yang sudah menerima pengampunan dosa menjadi para pekerjanya. Baik kita memiliki kekurangan ataupun tidak, Ia memerintahkan agar kita hidup sebagai para pekerja yang memberitakan Injil dan yang kehidupannya sungguh-sungguh sepenuhnya taat kepadanya. Kalau kita menjalani kehidupan sebagai para pekerja yang melayani Injil, Allah akan menolong kita dengan cara yang tak terhitung banyaknya. Mengapa Allah menolong kita? Karena memang layak bahwa Allah memberikan kepada kita perawatan, sehingga kita sebagai ranting dari pokok anggur Yesus akan menghasilkan lebih banyak lagi buah. Tetapi apa yang akan terjadi kalau rantingnya tumbuh dan pokok anggur dari pokok anggur tetapi hanya berdiam diri dan tidak menghasilkan buah?
Allah akan memangkas dari pokok anggur semua ranting yang tetap tidak berbuah, meskipun sudah mendapatkan perawatan yang baik. Ketika ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipangkas, tunas yang baru akan bertumbuh di sana. Ranting tunas yang baru itu makanan dan perawatan yang berasal dari akar, sehingga mereka bisa berbunga dan menghasilkan buah. Ketika para pendahulu iman memberikan kepada tunas yang baru itu firman Allah, tunas yang baru itu akan segera menghasilkan buah. Mereka yang pertama kali menerima pengampunan dosa harus berkeliling dan memberitakan Injil, sementara para pendahulu iman terus memberikan kepada orang-orang yang baru dilahirkan kembali itu perawatan. Dengan cara ini, semakin banyak orang yang datang untuk menerima pengampunan dosa mereka. Jadi melalui ranting-ranting yang lama dan melalui saudara dan saudari yang sudah menerima pengampunan dosa saja, Injil akan terus diberitakan. Ketika Anda memberitakan Injil, Anda perlu mengajar orang lain bagaimana harusnya mereka menjalani kehidupan setelah menerima pengampunan dosa mereka. Kalau Anda dan saya tidak melayani Injil setelah menerima pengampunan dosa, kita akan terbuang dari gereja Allah. Setiap orang yang sudah menjadi ranting yang baru harus menghasilkan buah dan berlipat ganda. Kalau mereka malas dalam hal ini, Tuhan akan memangkas mereka. Karena itu, kalau Anda sudah menerima pengampunan dosa, Anda harus berdoa kepada Allah untuk memberikan kepada Anda iman yang lebih kuat. Dan Anda perlu mendengar firman Allah dengan tekun dan bertindak sesuai dengan firman itu meskipun Anda tidak hebat di dalam melakukan firman itu. Ketika kita memberitakan Injil air dan Roh sesuai dengan firman Allah yang tertulis, kalau kita mendapati diri kita tidak bisa berkata-kata, yang harus kita lakukan adalah berdoa dan menerima kekuatan yang baru. Saudara seiman, ketika Anda menjadi para pekerja Allah, Anda akan menerima berkat-berkat-Nya. Kalau Anda menjadi orang-orang benar, baru setelah Anda menjalani kehidupan sebagai pekerja Allah, maka Ia akan senantiasa memberikan kepada Anda perawatan yang tidak berkesudahan. Dari perawatan ini, kemudian Anda akan menghasilkan lebih banyak lagi buah, dan supaya Anda akan terus bisa menghasilkan buah, Allah akan terus memberikan kepada Anda perawatan yang cukup yang diperlukan untuk hal itu. Ranting-ranting yang dirawat dengan iman pasti akan berkembang menjadi ranting yang besar dan sehat. Dan ketika ranting itu menghasilkan tunas yang semakin banyak dan ranting yang baru bertumbuh, mereka akan menjadi semakin besar dan semakin kuat. Inilah kehidupan yang diinginkan oleh orang-orang benar. Pohon anggur itu kosong di bagian dalamnya. Kita inilah ranting dari pokok anggur itu. Kita yang sudah memutuskan untuk menjalani kehidupan sebagai pekerja Allah harus mengosongkan hati kita. Dan kita harus mengisi firman yang kosong di dalam hati itu dengan firman Allah dengan percaya kepadanya. Sangat bagus kalau mengosongkan hati kita itu semudah mengosongkan tempat sampah. Tetapi pastilah bukan demikian. Mengosongkan hati kita memerlukan tugas yang sangat besar, yaitu penyangkalan diri. Akan tetapi,
para pekerja Allah sungguh-sungguh mengerti bahwa semakin besar penderitaan dan kesukaran mereka, semakin banyak kesempatan mereka menggunakan iman mereka, dan mereka akan menjadi ranting yang semakin tebal serta sehat. Saya mendorong Anda semua yang sudah menerima pengampunan dosa untuk menjadi para pekerja Allah, karena Allah sendiri, karena jiwa-jiwa di seluruh dunia, karena keluarga dan sanak saudara Anda, tetangga dan sahabat Anda, dan juga karena diri Anda sendiri, menjadi pekerja yang melayani Injil, pekerja yang memberitakan Injil. Jadilah pekerja yang demikian. Allah kemudian akan memberkati Anda semua. Adalah pengharapan dan doa terbesar saya bahwa Anda semua akan menjadi pekerja Allah, agar Anda tidak menjadi mangsa iblis. Ketika Anda menetapkan hati Anda dengan benar di hadapan Allah dan hidup sebagai pekerjanya, Anda akan melihat sendiri bahwa Allah memang memberikan kepada Anda iman yang lebih besar dan akan menolong Anda. Kiranya Allah memberkati dan menjaga Anda semua.